Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas mengenai gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Perhatikan slide berikut. Perhatikan amplitudenya. Oke. Amplitudenya sama. Di setiap titik gelombang ini memiliki amplitudo yang sama. Oke. Juga memiliki amplitudo yang sama. Gelombang yang memiliki amplitudo yang sama di setiap titik ini namanya gelombang berjalan atau gelombang jalan. Jadi gelombang jalan itu adalah gelombang yang memiliki amplitudo yang sama di setiap titik. Jadi semua titik yang dilalui gelombang akan memiliki amplitudo yang sama. Cukup jelas ya? Pengertian gelombang berjalan, yaitu gelombang yang amplitudonya di setiap titik sama. Oke. Kita lanjutkan persamaan gelombang jalan. Ini ada gelombang jalan merambat dari O ke kanan, ke P. Acuannya O. Titik yang kita amati P. Jaraknya X dari O. Gelombang tali merambat dari O ke kanan. Pada saat O bergetar T, maka titik B bergetar. T dikurangi X per V. X per V ini, X dibagi V, ini adalah waktu yang diperlukan gelombang untuk merambat dari O menuju P. Kalau nanti X per V ini lebih besar daripada T, berarti TP-nya negatif. Itu berarti titik P belum bergerak, bergetar, karena gelombangnya belum sampai. Simpangannya pasti 0. Jadi kalau gelombang belum sampai, maka simpangan getar di titik itu dipastikan 0. Nanti jangan dimasukkan persamaannya. Oke. Persamaan simpangan gelombang jalan di P ini adalah A sin omega TP. TP-nya kita ganti niki. Oke, diperhatikan. Maka YP sama dengan A sin omega kali dalam kurung T min X per V. Omeganya kita masukkan ke dalam kurung. YP sama dengan A sin omega T min omega X per V. Omeganya kita ganti dengan, betul, 2pi per T. Ya, persamaannya menjadi YP sama dengan A sin omega T min 2pi per T X per V. T kali V itu lambda. Maka YP sama dengan A sin omega T min 2pi X per lambda. 2pi per lambda ini disebut bilangan gelombang. Kita ganti dengan K. YP sama dengan sin A sin omega T min KX. Oke. Dengan K adalah bilangan gelombang. Perhatikan gelombang ini. Gelombang ini muka gelombangnya berupa puncak atau bergetar ke arah sumbu Z terlebih dahulu. Maka persamaannya A-nya positif. A-nya positif. Perhatikan gambar ini. X-nya negatif. Kenapa X-nya negatif? Karena titik P bergetar setelah acuan. Acuannya O. Gelombang dari O menuju P. Berarti titik P bergetar setelah acuan. Tandanya negatif. Oke.
Persamaan gelombang berjalan ini secara umum ditulis YP sama dengan plus minus A sin omega T plus minus KX. Bilangan K adalah bilangan gelombang, nilainya 2pi per lambda, tadi sudah Bapak sebutkan. Kemudian tanda plus pada amplitudo ini menunjukkan bahwa muka gelombang berupa bukit atau gelombang bergetar ke arah sumbu Y positif terlebih dahulu. Dan negatif kalau muka gelombangnya berupa lembah atau gelombang bergetar ke arah sumbu Y negatif terlebih dahulu. Tanda positif pada X menunjukkan bahwa titik bergetar sebelum acuan. Kalau positif. Kalau negatif berarti setelah acuan. Saya ulangi, tanda positif pada X ini menunjukkan bahwa titik yang dimaksud bergetar lebih dahulu dari acuan. Berarti gelombangnya bergerak dari P menuju acuan. Itu positif. Tapi kalau negatif berarti gelombangnya bergetar dari acuan menuju titik yang dimaksud. Oke, cukup jelas? Kita lanjutkan. Persamaan kecepatan simpangan gelombang. Kecepatan simpangan ya, bukan kecepatan gelombang. Kecepatan simpangan, ini mediumnya. Kecepatan simpangan gelombang merupakan turunan pertama dari persamaan simpangan gelombang. PY dy turunan dari fungsi Y terhadap T. Y-nya A sin omega T min KX. Maka PY-nya PY sama dengan A omega cos omega T min KX. Oke, berikutnya persamaan percepatan simpangan gelombang. Persamaan percepatan simpangan gelombang ini merupakan turunan pertama dari persamaan kecepatan simpangan gelombang. AZ turunan dari VY terhadap T. VY-nya A omega cos omega T min KX. Turunannya menjadi min omega kuadrat A sin omega T. A sin omega T min KX ini Y, maka AZ-nya ditulis min omega kuadrat Y. Jadi percepatan simpangan ini sebanding dengan Y-nya. Simpangannya, kalau simpangannya maksimum, AY-nya percepatan simpangannya juga maksimum. Cuma tandanya, arahnya berlawanan. Kalau simpangannya positif, ke arah sumbu Y positif, berarti percepatan simpangnya menuju ke sumbu Y negatif. Oke? Fase, sudut fase, dan beda fase. Yang pertama, fase gelombang adalah perbandingan antara waktu bergetar T dengan periode. Fasenya T per T, waktu berbanding periode. Atau sudut fase dibagi sudut satu putaran. Atau X, jarak kedua titik atau jarak yang ditempuh gelombang dibagi panjang gelombangnya. Ini fase. Beda fase antara dua titik yang dilalui gelombang adalah selisih fase kedua titik. Ini ada titik A dan B. Jaraknya terhadap O masing-masing XA dan XB. Maka beda fase antara titik A dan titik B ini adalah fase B dikurangi fase A. Fase B, nah TB-nya tadi T min X per XB per V
TA-nya T min XA per V. T-nya sama, T min T. Hilang. Tinggal beda fase antara A dan B adalah min XB per TV min XA per TV. Lah TV-nya lambda. Maka beda fase antara titik A dan B adalah X jarak kedua titik yaitu XAB dibagi panjang gelombangnya. Oke, kita lanjut. Dua titik dikatakan sefase jika jarak kedua titik merupakan kelipatan bulat dari panjang gelombangnya. Jadi kalau XB min XA sama dengan N kali lambda, misalnya sama dengan 0, berarti antara A dan B berimpit. Sama dengan 1, jaraknya 1 lambda. 2, jaraknya 2 lambda. 3, berarti jaraknya 3 lambda. Itu dua titik itu dikatakan sefase. Kemarin sudah. Dua titik dikatakan berlawanan fase jika kedua titik merupakan kelipatan ganjil dari setengah panjang gelombangnya. Ya, ganjil XA min XB itu sama dengan setengah lambda, 3/2 lambda, 5/2 lambda, dan seterusnya. Ini nilainya, kalau N-nya kita masukkan 1 kan ketemunya 1 di dalam kurung. 1 kali setengah lambda. Kalau 2, 3. Kan 2 kali 2, 4 kurangi 1, 3. 3 kali setengah lambda. Jadi bilangan ganjil kali setengah panjang gelombangnya. Itu dua titik dikatakan berlawanan fase. Sudut fase itu adalah hasil kali antara sudut satu putaran dengan fase gelombang. Pi, 2pi sudut satu putaran, ini fasenya. T per T. Oke. Latihan soal. Tolong dikerjakan soal ini. Oke. Nanti kalau nggak tahu bisa didiskusikan dengan teman yang lain melalui atau ditanyakan ke Bapak. Terima kasih. Semoga apa yang kita bahas kali ini kalian bisa memahami. Bapak cukupkan sekian dulu. Nanti kita sambung dengan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.